Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan segmen sport di Kompas Pagi. Saudara pelatih Oxford United Gary Rowett memberikan kabar terbaru terkait kondisi pemain timnas Indonesia Ole Roemeny yang mengalami cedera di Piala Presiden 2025. Ole Roemeny mengalami cedera saat Oxford United melibas Arema FC dalam penyisian grup A Piala Presiden 2025. Pelatih Gary Rowett memahami cedera adalah resiko yang harus diterima oleh setiap pemain saat bertanding. Gary bilang belum mengetahui kondisi secara detail, tetapi cedera itu cukup parah. Sang juru taktik juga belum bisa memastikan butuh waktu berapa lama bagi Ole untuk pemulihan. Yeah, we don't know the exact time scale. I don't mean it looks quite a bad injury, so it wasn't one that obviously was very pleasing for us to lose someone like Ole. I'm sure for the national team as well, in the way that we lost him with a tackle. It was a poor tackle at the time, but yeah, no, we'll assess it and we'll see what that time scale looks like. Gerard Vandenberg resmi mengumumkan 23 pemain yang akan berlaga di Piala AFF U23 2025. Mikel Tata cedera, pelatih Gerard Vandenberg kembali memanggil Frankie Misa yang sebelumnya sempat dipulangkan. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg baru saja merilis 23 nama yang akan didaftarkan untuk Piala AFF U23 2025. Ini merupakan skuad final setelah pemusatan latihan yang diikuti 30 pemain digelar sejak akhir Juni. Sektor penjaga gawang diisi Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan M. Ardiansyah. Sementara untuk lini belakang, Muhammad Ferrari akan didampingi sejumlah nama seperti Kakang Rudianto, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, serta Frankie Misa. Frankie Misa sempat dipulangkan namun kembali dipanggil untuk menggantikan Mikel Tata yang cedera. Lini tengah Garuda Muda mengandalkan Arkan Fikri yang akan ditemani Tony Firmansyah serta Raihan Hanan yang bernaluri menyerang. Sementara di depan, nama Hoki Caraka dan Jens Raven akan jadi andalan utama, dibantu Victor Detan dan Rahmat Arjuna yang tampil cukup apik bersama klubnya masing-masing. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga perdana grup A menghadapi Brunei 15 Juli dilanjutkan melawan Filipina dan Malaysia pada 18 dan 21 Juli. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang hadapi Brunei Darussalam di laga pembuka Piala AFF U23, pelatih Timnas U23 Gerard Vandenberg puas dengan perkembangan pemainnya dan siap untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF U23 2025 menghadapi Brunei pada Selasa malam. Mengusung target juara, Garuda Muda siap mengalahkan Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Timnas U23 Gerard Vandenberg bilang timnya akan fokus laga demi laga. Pelatih asal Belanda juga puas dengan perkembangan pemainnya dalam sesi latihan. Meski tanpa laga uji coba, Vandenberg percaya para pemain bisa mengeluarkan permainan terbaik di hadapan supporter yang akan hadir langsung memenuhi SUGBK. Tanpa meremehkan setiap lawan, kemenangan perdana diyakini akan memuluskan langkah Garuda Muda menuju tahta juara. I'm very happy with the team I have, and I think we will try to perform. And you have to respect every opponent. You know, we play against teams, and the only thing what we can do is try our best, give everything, and try to beat every team. And the opponent will do the same. And I think that's the only thing what we need to do: perform, try to get better, and then we will see at the end. Dari IFSC Climbing World Cup 2025 di Chamonix, Prancis, atlet panjat tebing Indonesia Desa Paderita Kusuma meraih medali perak di kategori speed putri. Desa kalah cepat dari Alexandra Miroslav.
Final AFSC Climbing World Cup 2025 di Chamonix, Prancis kategori speed putri, atlet panjat tebing Indonesia Desakbade Rita Kusuma berhadapan dengan Alexandra Miroslav. Dalam duel adu kecepatan, Desakbade Rita kalah 0,27 detik dari Miroslav dan Desak mencatatkan waktu 6,46 detik, sedangkan Miroslav dengan waktu 6,19 detik. Sementara medali perunggu diraih wakil Amerika Serikat yaitu Emma Hunt. Kolaborasi PUBG Mobile dan Transformers sulap terowongan Kendal Sudirman menyerupai game asli. Mulai 13 hingga 21 Juli, masyarakat bisa menikmati instalasi daring kolaborasi. Maksud kami instalasi dari kolaborasi sekaligus berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif melalui kuis dan permainan. Terowongan Kendal yang menghubungkan stasiun KRL Sudirman dan stasiun MRT Duku Atas kedatangan robot-robot Transformers. Tapi jangan salah, Optimus Prime dan kawan-kawan bukan hendak menyerang Jakarta, melainkan hadir dari kolaborasi produsen game PUBG Mobile dengan Transformers. PUBG Mobile baru saja merilis kerjasama dengan Transformer dalam pembaruan mutakhir. Kolaborasi ini menghadirkan suasana baru dalam game, mulai dari skin eksklusif hingga beragam skenario terbaru bertema Transformers. Memeriahkan kolaborasi ini, produsen PUBG Mobile juga menghadirkan keseruan game yang dituangkan di terowongan Kendal. Dari 13 hingga 21 Juli, pengunjung atau pejalan kaki bisa berinteraksi dengan Optimus Prime atau bahkan bersuah foto. Kegiatan ini juga diramaikan cosplayer Mami dan Lone Survivor sebagai ikon utama PUBG Mobile. Tak hanya itu, merchandise eksklusif juga dibagikan lewat kuis dan permainan. Intinya PUBG Mobile itu selalu eksis dan kita selalu hadir untuk kalian lah intinya. Kita selalu mendengar, makanya kita ada ini gitu. Kita kasih tahu. Ini rekomendasi dari komunitas minta sama Transformer, ya udah kita tuangin di acara kali ini seperti itu. Untuk event kali ini sangat seru banget ya guys ya, karena Transformers ini udah ditunggu banget oleh player-player PUBG Mobile. Teasernya udah keluar 1 tahun yang lalu, tapi hari ini baru rilis. Jadi ini sangat ditunggu banget guys untuk player PUBG Mobile begitu. Bagi Anda penggemar PUBG Mobile, tunggu apa lagi? Datang dan rasakan pengalaman seru ini. Tim Liputan Kompas TV. Event olahraga digelar di sejumlah daerah di Indonesia pada akhir pekan. Semuanya kami rangkum dalam kilas olahraga nasional berikut ini. Indonesia raih 1 gelar juara di turnamen tenis internasional Gita J60 2025 lewat ganda putra Valentino da Costa, Mouresi Mukorin. Jumpa unggulan 2 asal Korea Selatan Cho Min Hyuk, Cho Se Hyuk, Indonesia menang 4-6, 6-4, dan 10-6. Sementara pasangan ganda putri Joanna Lin Hartono, Sihar Sunggoro harus puas dengan gelar runner-up usai menyerah dari pasangan Jepang akibat cedera. Secara keseluruhan banyak dari anak-anak yang lain juga udah dapat poin internasional, dan itulah dari tujuan dari kita bikin turnamen ini supaya anak-anak Indonesia itu punya satu channel dan beberapa turnamen yang dimana dia bisa dapat international point tanpa harus traveling keluar karena kan mahal. 122 atlet remaja dan junior putri ikuti seleksi tim nasional bola tangan indoor di Jakarta menuju kualifikasi kejuaraan dunia remaja dan junior di Thailand September mendatang. Dari seleksi ini akan dipilih 14 pemain remaja dan 14 pemain junior untuk pemusatan latihan di Pontianak. Pada babak kualifikasi, Indonesia akan bertarung dengan Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Hanya juara dan runner-up yang akan lolos ke kejuaraan dunia 2026. Lolos saja, karena kalau 1-2 Asia, berarti sudah tingkat Asia kami sudah siap. Artinya, periode berikutnya, anak ini untuk SEA Games, Asian Games sudah matang. 13.000 pelari meramaikan event Bayangkara Run Polda Riau 2025. Ajang lari ini dihadiri oleh 12 pelari internasional dari berbagai negara seperti Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia. Ajang ini telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics untuk kategori 5, 10, dan 21 km. Pelaksanaan event ini juga bertujuan mendongkrak ekonomi masyarakat yang dihadiri langsung oleh Kapolri. Tema yang kita lakukan
atau kita gaungkan hari ini dan seterusnya. Polri untuk masyarakat juga bagaimana kita bisa memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat dan juga keadilan ekologis, keadilan kepada alam dan lingkungan. Ajang Piala Pertiwi All Stars U14 dan U16 2025 yang digelar di Stadion Super Skor Arena Kudus, Jawa Tengah dipantau langsung talent coaching dan pelatih timnas putri Satoru Mochizuki. Dari ratusan pemain yang ikut dalam turnamen ini, 43 diantaranya terpilih ikut seleksi timnas U16 untuk menghadapi Piala AFF Agustus mendatang. Tim Liputan Kompas TV.